Hai, welcome to Rebooks. Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau ada yang perlu diubah dari diri kalian? Tapi bingung nih, apa yang mau diubah dan ngubahnya itu dari mana? Kalau kalian merasa seperti itu, berarti kita sama. Karena beberapa waktu lalu gue juga merasakan hal itu. Dan karena itu gue mencoba untuk mencari sebuah buku yang mungkin bisa memberikan gue sedikit pencerahan ataupun motivasi untuk mengatasi hal itu. Dan gue bertemu dengan buku ini, Atomic Habits by James Clear. So, ini adalah video review buku Atomic Habits di mana gue akan membagikan beberapa insight menarik dari buku ini, hal yang gue suka dan hal yang kurang gue suka. So, enjoy this video. Pertama, kita ke penulisnya dulu, yaitu James Clear. Dia adalah seorang penulis dan juga pakar kebiasaan terkenal di dunia. Ia biasa berbicara di perusahaan-perusahaan Fortune 500 dan karyanya pun udah dimuat berbagai tempat nih, mulai dari The New York Times, Time, Entrepreneur, sampai CBS This Morning. Nah, di dalam buku Atomic Habits yang ditulis olehnya ini, dia menekankan bahwa sesuatu hal yang besar yang terjadi pada kita, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita dapatkan, itu sebenarnya dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan setiap hari, yang sebenarnya mudah untuk dilakukan, tapi kita seringkali merasakan susah ataupun malas untuk melakukannya. Yang gue suka dari buku ini adalah James Clear tidak hanya dalam tanda kutip berbual dengan kalimat-kalimat indahnya, melainkan ia memberikan contoh nyata penerapan dalam konsep membangun kebiasaan jika dilakukan dengan baik, yang nantinya sangat berpengaruh sekali ke dalam kehidupan kita. Nah, sebenarnya gue tuh bisa dibilang apa ya, rada males lah baca buku self-improvement seperti Atomic Habits ini. Karena ya, come on man, this is bullshit, situasi kita tuh nggak sama, lo bisa gampang ngomong ini, ngomong itu. Tapi buku ini tuh bener-bener ngerubah pemikiran gue karena tadi, ya nggak cuma dikasih step by stepnya, tapi juga dikasih contoh nyata penerapan dari step by step tersebut jika dilakukan dengan baik melalui kisah-kisah olahragawan, pebisnis, dokter yang sudah pernah mengalaminya. Jadi ada buktinya gitu loh. Nah, step by step yang dibagikan oleh James Clear sendiri ada 4 untuk bangun kebiasaan kecil setiap harinya. Pertama, menjadikannya terlihat, kedua, menjadikannya menarik, ketiga, menjadikannya mudah, dan yang keempat, menjadikannya menyenangkan. Gue akan kasih contoh di bagian yang menjadikannya terlihat, yaitu make it obvious. Kita ambil contoh, misalkan kita mau membangun kebiasaan baik, meminum air putih setiap hari. Lebih sering tuh minum air putih dibandingkan minuman bersoda, minuman teh, kopi, dan yang lain sebagainya. Semakin sering kita melihat petunjuk dari keberadaan air putih tersebut, semakin sering juga dan secara alamiah tubuh kita tuh akan terbiasa untuk minum air putih. Sekalipun sebenarnya kita nggak lagi haus nih ya. Kita bisa taruh air putih itu di berbagai tempat yang bisa kita jangkau. Misalkan kita taruh di ruang TV, kita taruh di dapur, bahkan kita sampai taruh di kamar. Pokoknya siapin air putih dimanapun tempat yang bisa kita kunjungin gitu. Jadi saat kita nonton TV, kita bisa lihat air putih. Di saat kita lagi makan di ruang makan, kita bisa lihat air putih. Di saat kita lagi bekerja, kita bisa juga lihat air putih. Dan di saat kita lagi bangun tidur, mau tidur tuh kita selalu lihat keberadaan air putih itu. Yang apa ya, tadinya tuh bener-bener susah untuk minum air putih, lama-kelamaan karena kita terus-menerus melihat keberadaan air putih tersebut, rasa untuk minum air putih jadi tergerak dan nantinya akan terciptalah kebiasaan baru untuk meminum air putih setiap harinya. Dan untuk step by step yang lainnya, kalian bisa baca aja di bukunya sendiri ya, supaya gue nggak mengurangi pengalaman membaca kalian semua. Nah, selain membagikan step by step untuk bangun kebiasaan baik, hebatnya lagi di buku ini juga dibagikan step by step untuk mengurangi kebiasaan buruk, di mana itu adalah kebalikan dari step by step tadi. Jadi nanti urutan itu menjadikannya tidak terlihat, menjadikannya tidak menarik, menjadikannya sulit, dan menjadikannya mengecewakan. Jadi bisa dibilang udah lengkap lah, paket lengkap banget lah pokoknya. Ada cara membangun kebiasaan baik, ada juga cara mengurangi kebiasaan buruk, dan itu menjadi nilai plus banget dari buku ini. Hal yang gue suka selanjutnya dari buku ini adalah setiap di akhir pembahasan selalu terdapat ringkasan bab, yang mana ini sangat membantu sekali untuk para pembaca. Kenapa? Karena namanya juga kita baca buku self-improvement ya, beda kalau kita baca buku fiksi. Bisa aja kita merasa jenuh, merasa bosan, bahkan lupa sama apa yang udah kita baca sebelumnya. Nah, dengan adanya ringkasan bab ini, kita bisa merefresh kembali ingatan kita tentang apa yang udah kita baca sebelumnya. Jadi, nilai-nilai penting dari buku ini nggak akan pernah hilang dari ingatan kita. Bahkan jika nantinya kita ingin baca ulang buku ini, kita tuh nggak perlu untuk baca keseluruhan buku. Kita cukup untuk baca di bagian ringkasan dari setiap akhir bab yang ada di dalam buku ini. Dan itu sangat membantu sekali ya. Oke, sebelum gue masuk ke beberapa insight menarik yang gue dapatkan dari buku ini, sorry banget kalau cahaya mungkin ada beda. Ini gue shootnya di beda hari karena kemarin tuh ada kendala ya, jadi gue pause dulu. Nah oke, sekarang gue akan bagikan beberapa insight menarik dari buku ini. Dan untuk insight menariknya itu ada banyak banget, sebenarnya ada puluhan mungkin, tapi nggak mungkin gue share semuanya di sini. Jadi gue akan share 3 aja.
Yang pertama, ada kayak gini nih. Dengan kebiasaan yang sama, kalian akan mendapatkan hasil yang serupa. Tapi dengan kebiasaan yang lebih baik, apapun menjadi mungkin. Oke, untuk contohnya kayak gini. Siapa yang suka main HP sampai tengah malam, terus pagi bangunnya kesiangan? Ya, gue juga salah satu orang yang termasuk suka kayak gitu. Itu tuh sebenarnya sangat merugikan kita banget. Misalnya kita kerja, kita bisa terlambat. Misalnya kita di hari libur, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Kita tahu sebenarnya itu tuh nggak baik, tapi kita terus melakukan hal yang sama. Kita baru tidur jam 12 malam karena main HP, akhir-akhirnya pas pagi bangunnya jadi kesiangan. Nah, kalau kita terus melakukan hal yang sama, tidur jam 12 malam, kita bakal terus-terusan setiap hari itu kesiangan. Tapi kalau kita bisa lebih baik dalam waktu tidurnya, semua bisa jadi mungkin. Contoh, nggak usah muluk-muluk kita tidur jam 8, cukup tidur 2 jam lebih awal dari biasa kita tidur. Misalkan kita tidur jam 12 malam, kita bisa coba deh tidur jam 10 malam setiap harinya. Saat jam udah menunjukkan pukul 10, matikan HP, paksain untuk tidur. Nantinya bakal kebangun tuh kebiasaan untuk matiin HP saat jam 10, dan gue yakin di saat pagi-pagi kita bangun itu tuh nggak akan kesiangan, bahkan akan lebih awal dibandingkan yang sebelumnya kita nggak pernah kepikiran bisa bangun jam segitu, nanti bakal bisa bangun deh. Apalagi kalau sekarang nih ya, kan suasana lagi puasa, itu sangat ngebantu banget sih buat menjaga pola tidur dan juga pola makan. Jadi ya, dengan kebiasaan yang sama, kita ya terus-terus mengulang bangun siang, tapi dengan kebiasaan lebih baik, waktu tidur lebih baik, apapun jadi mungkin, kita bisa bangun lebih pagi, bisa lebih produktif, dan sebagainya. Untuk insight yang kedua, jangan berfokus dengan apa yang kita raih, tapi kita ingin menjadi sosok seperti apa. Seringkali ketika kita ingin membangun sebuah kebiasaan baru, ingin mencapai sesuatu, kita tuh hanya fokus dengan apa yang kita raih. Ingin kurus lah, ingin menang lomba lah, ingin berhenti merokok lah. Tapi kita nggak berusaha untuk mengubah identitas kita. Karena gimana kita bisa merubah kebiasaan kita kalau dari diri kita sendiri, dari keyakinan kita sendiri, kita tuh belum menjadi sosok seperti itu. Contoh kayak gini, misalkan ada seorang perokok yang berusaha untuk berhenti. Jika dia hanya berfokus dengan apa yang dia raih, saat orang menawarkan rokok kepada dia, dia akan menjawabnya, tidak, saya berusaha berhenti merokok. Tapi jika orang yang mengubah identitasnya terlebih dahulu, dia akan menjawab, tidak, saya bukan perokok. Mungkin sekilas jawabannya itu nggak jauh beda ya. Tapi dari jawaban yang kedua, kita bisa lihat dia udah mendeskripsikan diri dia sebagai orang yang bukan merokok. Merokok adalah masa lalu dia. Jadi saat ini dia sudah bukan perokok, udah bukan berusaha berhenti lagi tuh. Dia udah mendeskripsikannya sebagai orang yang tidak merokok. Dan ini yang seringkali dilupakan sama orang-orang ketika ingin membangun sebuah kebiasaan baru. Dan yang terakhir, ini adalah insight yang paling gue suka. Kebiasaan tidak membatasi kebebasan, justru menciptakannya. Nah, pernah gak sih kepikiran kalau kita mau membangun kebiasaan baik, itu tuh kita mikirnya, gue jadi gak bebas, gue jadi terkekang, ini itu. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi, kebiasaan yang kita lakukan yang baik setiap hari justru bakal membebaskan kita gitu loh. Oke, kalau misalnya belum dapat nih ya, contoh. Misalkan ada orang yang dari masa mudanya makannya tuh ini itulah, nggak dijaga porsinya, nggak dijaga pola makannya, makan apapun masuk ke dalam perutnya. Di saat dia udah tua, di saat dia udah usia lanjut, pasti ada aja pantangannya. Kenapa ada pantangannya? Karena kalau dia makan ini, dia bakal sakit ini, kalau dia makan ini, dia bakal sakit itu. Jadi kayak ya udah sampai tua tuh dia nggak bebas lagi, dia hanya boleh makan makanan tertentu. Sedangkan kalau ada orang yang dari mudanya dia jaga pola makannya, jaga waktu makannya, makanannya masuk dalam perutnya pun dijaga, pasti di saat dia udah tua, dia tetap bisa untuk makan makanan tersebut. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau kebiasaan itu tuh nggak membatasi kebebasan, justru menciptakannya. Oke, dari tadi gue udah kasih hal-hal yang gue suka dari buku ini, hal yang bagus dari buku ini. Sekarang gue akan share sedikit hal yang gue kurang suka, yaitu terjemahan. Yaps, untuk buku Atomic Habits ini sendiri, gue baca yang versi terjemahan bahasa Indonesianya. Overall sih oke untuk terjemahannya, tapi nggak sedikit kata-kata baku yang sulit untuk gue cerna, sehingga sedikit mengurangi pengalaman baca gue. Jadi gue harus searching dulu itu maknanya apa gitu loh. Mungkin mungkin terlalu baku kali ya untuk membaca kayak gue, tapi ya overall sih oke. Oke, semuanya udah gue bahas dari buku ini. Mungkin terakhir rating kali ya, walaupun sebenarnya gue ngerasa nggak pantas juga sih buat kasih rating dari buku ini, karena ya gue siapa sih, nulis buku aja belum gitu loh. Tapi untuk video review tanpa rating rasanya kayak kurang gitu ya kan.
Oke, untuk rating sendiri gue akan kasih 4,9 dari 5 bintang. Jadi kalian wajib banget untuk baca buku ini dan berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Jadi kalian nggak perlu tuh nulis resolusi yang sama setiap tahunnya karena nggak pernah dikerjain sama sekali. Oke, sekian untuk hari ini and keep reading.